Sobat investor, beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat atau Supreme Court of the United States terkait dengan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS atau Donald Trump. Kemudian, semakin dekat dengan masa pelaporan SPT tahunan 2025 yang akan berakhir pada akhir Maret mendatang. Jumlah aktivasi akun Cortex sudah menembus 14,2 juta. Semua akan kita bahas dalam Bisbrief. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump melalui putusan 6-3. Dalam amar keputusannya, mayoritas hakim yang terdiri dari 3 hakim liberal dan 3 hakim konservatif menegaskan bahwa kewenangan untuk mengenakan tarif di masa damai berada di tangan Kongres, bukan Presiden. Putusan ini sekaligus membatalkan penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA sebagai dasar hukum penerapan tarif impor. Mahkamah menilai IEEPA tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengenakan pajak impor tanpa persetujuan Kongres. Dengan demikian, kemampuan Trump menggunakan undang-undang tersebut untuk menerapkan tarif global dinyatakan tidak sah. Putusan ini juga membuka ruang pengembalian atau reimbursement tarif kepada korporasi tertentu yang sebelumnya terdampak kebijakan tersebut. Menanggapi putusan itu, Trump menegaskan tidak akan mundur. Ia menyatakan akan beralih menggunakan Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962 sebagai dasar hukum baru untuk tetap memberlakukan tarif global 10% selama 150 hari yang kemudian diumumkan naik menjadi 15%. Trump juga membuka peluang investigasi praktik perdagangan tidak adil sebagai dasar memperluas kebijakan tarifnya. Di tengah dinamika tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario bahkan sebelum putusan Mahkamah Agung AS. Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat dengan menggunakan istilah sedia payung sebelum hujan dalam merespon perkembangan ini. Perkembangan tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar seluruh risiko yang mungkin timbul dipelajari secara komprehensif dan Indonesia disiapkan dengan berbagai langkah mitigasi. Pemerintah memastikan diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa meskipun Mahkamah Agung membatalkan tarif global berbasis IEEPA, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri. Perjanjian tersebut baru berlaku efektif 60 hari setelah ditandatangani dengan masing-masing pihak melakukan konsultasi internal, termasuk kemungkinan pembahasan di Kongres atau Senat AS dan DPR di Indonesia. Sementara itu, dari tanah air, Direktorat Jenderal Pajak merilis perkembangan terbaru soal pelaporan SPT tahunan PPH tahun pajak 2025. Hingga Senin 23 Februari 2026 pukul 7 WIB sudah ada 3.551.799 SPT yang masuk. Mayoritas laporan datang dari wajib pajak orang pribadi karyawan, jumlahnya 3.134.117 SPT. Sisanya terdiri dari OP non-karyawan 322.453 SPT, Badan Rupiah 94.421 SPT, Badan USD 96 SPT, serta wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang totalnya ratusan laporan. DJP juga mencatat sebanyak 14.230.789 wajib pajak sudah mengaktifasi akun Cortex. Didominasi WP orang pribadi lebih dari 13 juta, lalu WP badan instansi pemerintah dan PMSE. DJP mengimbau masyarakat agar melaporkan SPT lebih awal supaya tidak menumpuk di akhir Maret untuk OP dan akhir April untuk badan. Lewat Cortex, pelaporan diharapkan makin praktis dan terintegrasi dalam satu sistem. Demikian Bisbrief pada hari ini. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan sosial media IDX Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.